Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro ya. Oke Kang Bro, di depan saya itu ada motor Evo FI ya. Motornya nggak ada tenaganya itu ngompos sekali. Ini nanti saya cobakan ya. Coba saya nyalakan. Naik ini loh Kang Bro, jembatan papan kayak gini, loh. Nggak kuat, lucu ya. Terus ada suaranya agak kasar, ketek gitu. Dan kalau dilihat dari buringnya motor ini, itu bagian buringnya udah tidak menggunakan orinya, sudah pernah diganti maksudnya, udah bukan orinya, itu pakai merek Murni kalau nggak salah. Nah itu ada suara bunyi tek, entah itu suara dari buringnya atau dari kampas gandanya, saya masih kurang paham. Nah, karena suaranya double, nanti saya akan coba di bagian kampas gandanya juga saya cek. Nah ini saya coba cek suaranya dulu ya Kang Bro. Nah itu ada suara tek. Suaranya itu kayak di bagian sini, juga. Jadi kemungkinan nanti akan saya cek di bagian samping kanan dulu. Kalau dicek di bagian kanan kok suaranya hilang, ya udah di situ aja. Kalau masih ya kita cek di bagian piston, karena motor ini nggak ada tenaganya juga. Lihat ya, ini setinggi papan ini nggak kuat, pakai gigi satu ini nggak kuat. Saya akan coba ya. Oke ya Kang Bro, jadi seperti itu, pakai gigi satu nanjak segitu yo, itu nggak kuat. Saya gas, malah ketika saya gas kenceng di situ malah makin bunyi di mesin itu, kayak gitu. Jadi saya akan fokus ke bagian ini dulu, kayaknya sih bagian ini. Kalau prediksi saya sih, kalau seberat ini, ini kan berat sekali tenaganya. Kalau bukan kampasnya aus dua-duanya sama mangkoknya itu kemungkinan juga bisa di bagian bautnya ada yang lepas ya. Kenapa saya bilang lepas? Biasanya sih kalau motor itu misalkan mangkoknya aus, itu digas itu masih enak, ditarikan awal enak, ketika tarikan tinggi dia ngayun-ngayun nguk kayak gitu. Biasanya itu mangkok atau kampas ganda yang aus. Tapi kalau dari awal sudah loyo, terkadang kalau bukan dua-duanya yang aus, jadi kedua itu besi dengan besi, mangkok tinggal kampas ganda tinggal besi dan mangkok juga, ataupun bautnya itu longgar. Di baut untuk kampas ganda dan mangkok itu longgar, makanya ada suara cetuk kayak gitu juga, tak. Dia akan longgar. Gerakannya si mangkok itu bisa jadi. Langsung saya buka aja ya. Oke Kang Bro ya, ini sudah saya bongkar. Nah ini olinya loh kayak gini. Nah kayak udah lama sekali nggak diganti nih kayaknya. Bukan cuman hitam warnanya, kayak campur lumpur gitu. Tuh warna olinya.
Jadi ini menurut saya ini kayaknya ya memang kampasnya Kang Bro. Ini bautnya aman kayaknya, nggak ada apa-apa. Tapi ini Kang Bro, ada sepilingnya terlalu jauh, si krek asnya itu dak jeduk. Coba saya buka di sininya ya. Saya masih bingung juga dengan spare part motor ini ya Kang Bro. Kok di sini kok ada tulisannya XCD ini maksudnya apa itu, masih bingung. Aku tuh masih rada bingung. Biasanya kan di spare part Honda kan ada tulisannya AM atau apa ya. Ini tuh XCD itu maksudnya apa enggak? Ini di kampas gandanya sini tuh ada zoom. Nah, di sini itu ada tulisan XCD. Terus di sana juga di bagian sananya. Nah ini ya. Nah ini juga ada, nggak tahu apa maksudnya. Apa ada campuran gabungan dengan yang lain, bisa jadi ya. Terus saya akan coba buka. Kalau ini dilihat sih kampasnya memang aus Kang Bro, kampasnya aus. Ini tadi nggak ada packingnya Kang Bro, cuman dilem. Nah, ini cuman dilem. Lo nggak masalah sih, yang penting rapat. Cuman alangkah baiknya memang ada packingnya, ya. Karena di sini nanti untuk mengunci residu biar nggak kemana-mana ya. Entek Kang Bro, kampasnya habis memang, tipis ya kan, tipis. Ini tipis sekali memang ya, kampasnya habis. Sama mangkuknya juga ya, mangkuknya ini kemakan kayak gini. Ini sudah pernah diganti juga loh Kang Bro. Lihat ini pakai obeng, ini kelihatan ya. Nah ininya kan pantainya pakai obeng. Nah ini juga ini ya, kita akan ganti lagi ini mangkuk sama kampasnya. Kalau kampasnya ini bawaan masih original. Nah, ini biasanya kalau kampas ori itu memang mau dia Kang Bro, teksturnya itu lebih soft ya, lebih lembut, jadi dia bisa sampai habis ininya. Kalau KW itu jarang sekali sampai habis, biasanya masih tebal, sudah slip, sudah nggak ada tenaganya. Kalau ori itu memang biasanya sampai mentok-mentok habis. Iya Kang Bro, perasaanmu di sini motor Revo ini tahun berapa ya? Ya, mati platnya 2022. Berarti kan motor ini sudah sekitar 4 tahunan ya. 4 tahunan itu di sini sudah bongkar-bongkar ya. Lihat sendiri, ininya sudah dibongkar, ya kan? Terus puringnya juga sudah bukan orinya. Nah, ya kan? Kalau mungkin di daerah Anda mungkin 10 tahun belum tentu bongkar ya. Oke Kang Bro, kita lanjut lagi ya. Ini cuacanya udah mulai mendekati maghrib, jadi videonya agak gelap. Nanti mungkin saya akan lanjut pakai lampu ini. Ini saya sedang proses penggantian di keling ya. Nah ini yang lama. Kalau yang nggak paham caranya, di videoku sudah pernah ada cara ganti mangkuknya gini di keling ya. Ini saya pakai punya Revo Absolute. Nah, kalau di daerah sampean nggak ada merek apa itu Revo FI yang KWW, bisa pakai Absolute Revo. Ini saya pakai kampas gandanya pun pakai Absolute Revo. Nih Absolute Revo atau Honda Blade. Nah ini yang lama kayak gini. Ada sedikit perbedaan Kang Bro di sini. Ini kan ininya kayak gini, kecil, ininya lebar, ini ya, yang ini kecil. Kalau nggak bisa, ini misalkan nggak masuk ya, misalkan ini kan kayak gini ya, ini kan nggak masuk. Nah ini kan nggak masuk ke dalam ya. Nah ini kan nggak bisa masuk karena ini kan kecil, ini kan kecil, ini kan masuk
ya. Kalau nggak bisa masuk, diganti aja, diambil kampasnya tok, pakai dudukan yang lama, nggak apa-apa, sama aja bisa. Kalau di daerah sampean ada ya malah lebih bagus, kalau nggak ada ya kayak gitu. Ini pakai Absolute Revo. Ini nanti dudukannya juga saya pindah di punya ya yang lama ini, karena nggak ada sih tadi nyarinya nggak ada, adanya punya Absolute Revo. Kalau mangkuknya ini sama aja, saya pakai punyanya merek ini, dua-duanya merek Hoho ya. Merek Hoho ini terjamin lah, terjamin kualitas KW-nya ya. KW-nya itu sudah terjamin kalau merek Hoho ini. Karena dia sudah ada sertifikasinya, ini sudah ISO 9001. Weh, ini ada ISO-nya, ISO bukan ISO kamera ya, tidak tahu ini orang bilang sertifikat lah, dia udah terjamin kualitasnya gitu. Tapi cuman satu aja sertifikatnya. Setelah itu ada azan maghrib, kita pending dulu. Oke Kang Bro, nah ini mangkuknya sudah saya pasang yang baru, ininya saja. Kalau Kang Bro mau menggunakan punyanya Revo Absolute lonceng plus kampas gandanya itu bisa, tapi karena saya kan ganti mangkuknya dan untuk one way nya kan masih ngikut punya Revo ini ya, F1 atau FE yang full injection, jadi si kampasnya itu nggak bisa pakai punya Absolute Revo, jadi ada sedikit perubahan. Ini kan yang kemarin Absolute Revo kan ininya yang tebal, perbedaannya di sini, ini lebih kecil, ini lebih lebar, ininya aja yang beda. Untuk gigi-giginya ini sama. Nah, kalau kita pakai yang ininya lebar kayak gini, otomatis dia nggak bisa masuk ke bagian one way. Jadi yang baru, kampas yang baru itu saya gunakan punyanya Absolute Revo, kampasnya aja saya pindah ke sini, jadi komponen kampasnya aja yang dipindah. Nah, tapi kalau di daerah Anda ada yang memang punyanya Revo kayak gini, yo pakai yang standarnya aja. Kalau nggak ada kayak tempat saya, itu bisa diakalin dengan Revo Absolute. Nah, tapi tidak PNP ya, maksudnya tidak PNP ya, tidak plug and play, nggak bisa langsung kita beli langsung pasang, nggak bisa, tetap ada ubahan ya. Ini yang dinamakan bisa dipasang tapi tidak PNP. Sering kan ada yang bertanya. Oke, saya akan rakit, divideokan nggak ini perakitannya, videokan dikit-dikit lah.
yang kemarin bertanya kalau gear kecil di belakang sini ya, di belakang kampas ganda yang gear, nah ini ya gear pelapis ini kan biasanya di belakang sini kan ada gear yang ada pernya yang bisa kita geser-geser itu. Kalau nggak ada bagaimana? Nggak apa-apa, nyatanya motor ini nggak ada pun masih bisa ngopleng. Nah, jadi kalau gear yang kecil itu patah itu pun nggak apa-apa. Sebenarnya itu hanya untuk apa ya istilahnya, kalau di Yamaha itu kayak di bagian kampas ini ada pernya kayak gitu, membuat pengembalian dari si fungsi dari otomatis kopling itu lebih enak, lebih nyaman. Jadi kalaupun nggak ada tetap bisa, walaupun tidak selembut saat ada pernya. Oke Kang Bro, ini sudah saya rakit ya. Sekarang tinggal melakukan penyetelan kopling. Karena kita habis bongkar bagian kampas kopling, ya kita tetap wajib melakukan penyetelan, menyesuaikan dengan kampas kopling yang baru atau yang habis kita bongkar. Terkadang kan kampas koplingnya lama, cuman karena banyak kotoran misalkan ya kan, terus kita bersihkan, otomatis akan terjadi penyusutan. Jadi kita harus nyetel ulang lagi. Terus sini saya coba setel standar aja, yang umum-umum. Kenapa harus nyetel standar? Ya kita kan nggak tahu pemakaian orang itu makainya kopling itu seperti apa, kita nggak tahu, jadi kita nyetelnya standar. Terus kita aja langsung dicoba nyalakan. Nah, motor ini masih menggunakan starter tangan, jadi nggak bisa kita engkol. Oke, suaranya rada mending ya Kang Bro. Ada suara sedikit trek itu menurut saya ya. Kayaknya memang bukan di bagian piston ya, tapi di bagian stang. Mungkin stangnya itu kemarin sering telat oli. Jadi kayak gimana ya? Sudah mulai ngetuk lah ya. Kalau bearingnya tadi saya goyang-goyang sih enggak. Cuman nggak tahu yang sebelah sana. Kalau bearing yang sebelah sana yang goyang, ketika kita goyang di sebelah sini itu nggak kerasa goyangnya. Tapi kalau bearingnya yang goyang sebelah sini, ketika kita goyang sebelah sini ya terasa sekali. Guys, ini ada sedikit suara ngetuk, tapi nggak tahu. Kalau kita gas dia hilang, kayaknya ya ciri-ciri stangnya. Nah, nanti saya akan coba konfirmasi sama yang punya, karena ini kan motor dagangan Kang Bro. Nah, yang penting sih ada tenaganya, karena motor ini nggak ada tenaganya. Siapa tahu nanti yang suara ngetuknya bisa hilang, ya dihilangin. Kalau memang perlu pembongkaran yang ekstrim ya kayaknya jangan dulu ya. Ini sementara saya bagian kampas kopling dulu. Saya akan coba masukkan persnelnya ya, koplingannya sudah, tarikannya gimana. Kemarin kan nggak kuat, satu papan aja nggak kuat ya. Oke Kang Bro, ini tadi saya tes jalan jauh sih enggak, cuman ini loh, di antara tanah sama semen ini itu lebih tinggi daripada ini lebih tinggi yang semen ke tanah itu. Tapi tarikannya di situ alah ringan sekali, nggak perlu kita tarik gas tinggi lah, kita tarik gas sedikit sudah langsung. Yos, standarnya normal, enak lah tarikannya. Kalau tarikannya ya sudah enak. Jadi mungkin segitu ya yang bisa saya bagikan. Pada intinya motor ini sih sama kasusnya dengan motor-motor yang lain ketika nggak ada tenaganya, yaitu di bagian mangkuk dan kampas ganda. Cuman kampas gandanya memang habis sekali dan mangkuknya sudah gores kayak gini.
Jadi ini pun juga bukan yang orinya sudah, jadi kita ganti yang baru ya, kayak gini loh motor sini Kang Bro. Motor umurnya belum ada 5 tahun, belum pernah ganti plat, tapi sudah boring diganti, setang sudah bunyi, kampas ganda sudah berapa kali diganti, kampasnya belum, tapi pokoknya intinya kampasnya masih ori, tapi mangkuknya sudah. Kampas kopling tadi hostnya sudah pernah dipantai, diganti karetnya, yes, sudah banyak. Ini sok-soknya udah jebol kayak gini. Di sini kayak gini, makanya saya pilih di sini. Motor gampang rusak Kang Bro. Nek neng Jawa iki 10 tahun belum tentu ambiar. Di sini sudah sering ambiar. Pemakaian dan medan bisa menjadi faktor utama ya kerusakan sebuah motor. Wes apa nih ya? Wes ya, jadi pada intinya wes ngono tok lah. Intinya motor ini bisa menggunakan punyanya blade atau Revo Absolute. Kampas gandanya harus ada ubahan kalau ganti kampas gandanya aja. Kalau mangkuknya bisa saling pakai. Kalau Anda ganti full antara lonceng full dengan kampas gandanya punya Revo Absolute itu bisa. Kalau punya ininya full lonceng Revo Absolute terus kampas gandanya juga pakai Revo Absolute itu bisa langsung plug gitu. Nah, kalau ini kan loncengnya itu masih menggunakan punya F1 Revo FI ya, tapi kampas gandanya pakai Absolute Revo, jadi kita ambil kampasnya aja. Untuk dudukannya tetap pakai F1. Oke, gitu aja, semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.